Apakah kemampuan berbicara bahasa lain menjadi berkat bagi orang lain? Ikutilah terus pelajaran hari ini agar kita dapat mempelajari pelajaran ini bersama-sama. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Jika Kiranya Lidahku. Jika kiranya lidahku boleh memasyurkan sabda kemuliaan Yesus, kecapi surga berbunyi, seisi surga menyanyi, nyanyi lagu surga, nyanyi lagu surga. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 5 Agustus 2026. Pelajaran yang ke-6 di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Karunia Bahasa Roh. Bagaimana dengan karunia bahasa roh? Sejalan dengan manifestasi karunia ini di tempat lain dalam Alkitab. Karunia bahasa roh dalam 1 Korintus kemungkinan besar adalah kemampuan yang dianugerahkan roh untuk berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Paulus menyebutkan karunia bahasa roh dalam daftar karunia di 1 Korintus 12 ayat 8-10. Namun ia merujuknya berulang kali dalam 1 Korintus 14. Memang kata Yunani glosa, yaitu lidah atau bahasa, muncul lebih dari 20 kali dalam 1 Korintus 12 sampai 14. Dengan 15 kemunculannya hanya dalam 1 Korintus 14. Selain itu, kata Yunani heteroglossos, artinya bahasa lain, juga muncul dalam 1 Korintus 14 ayat 21. Jumlah rujukan yang tinggi terhadap karunia bahasa roh ini menunjukkan bahwa masalah ini menjadi perhatian khusus bagi Paulus. Penyalahgunaan dan penyelewengan karunia ini oleh jemaat di Korintus menyebabkan kekacauan dan kebingungan dalam ibadah umum. Bacalah 1 Korintus 14 ayat 5, 13, 26, 27 dan 1 Korintus 12 ayat 10 dan 30. Petunjuk khusus apakah yang diberikan Paulus mengenai karunia bahasa roh? Kita ikuti bacaan ayat-ayatnya. 1 Korintus 14 ayat 5, 13, 26 dan 27. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi, bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. 1 Korintus 12 ayat 10 dan 30. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain
Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Alasan mengapa karunia berkata-kata dengan bahasa roh harus berjalan seiring dengan karunia untuk menafsirkannya adalah karena bahasa roh harus dapat dimengerti. Jika tidak ada manfaatnya menggunakan karunia itu. Hal ini menjelaskan mengapa Paulus sangat menekankan pada penafsiran dan pengertian. Jelas, ia tidak mengkritik karunia bahasa roh itu sendiri, tetapi seperti yang akan kita lihat besok, penonjolan berlebihan yang diberikan oleh jemaat Korintus padanya yang menyebabkan pengabaian karunia nubuat. Pada titik ini penting untuk dicatat bahwa meskipun Paulus menginginkan agar semua jemaat Korintus dapat berbicara dalam bahasa-bahasa asing, ia tidak mengharapkan hal itu terjadi. Jadi pemikiran bahwa semua harus berbicara dalam bahasa roh sebelum mengklaim baptisan dalam Roh Kudus adalah sebuah penyimpangan dari ajaran Paulus dalam 1 Korintus 12 dan 14. Apakah ada orang di jemaat Anda yang berbicara bahasa lain? Bagaimanakah mereka dapat menggunakan kemampuan ini untuk menjangkau orang lain bagi Kristus? Bagaimanakah fakta ini dapat membantu kita memahami sifat sejati dari bahasa roh yang sedang dibahas oleh Paulus? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk Engkau Allah yang telah memberikan kami pelajaran pada hari ini tentang karunia bahasa roh. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk tuntunan-Mu yang dapat memberikan kepada kami pelajaran bahwa bahasa yang kami gunakan haruslah bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkan. Kiranya kemampuan atau karunia apapun yang Engkau berikan kepada kami hanya gunakan untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Rabu 5 Agustus 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.